Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlailah, NIM T 2018-1059. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah praktis dalam keragaman agama. Tujuan utama penerapan metode psikologi untuk mengkaji persoalan-persoalan keagamaan adalah meningkatkan pemahaman terhadap agama. Tujuannya bukan mencipta atau menghancurkan keyakinan agama, dan juga sama sekali dimaksudkan untuk mengubah sikap orang terhadap agama-agama. Meskipun perubahan-perubahan sikap tersebut bisa jadi terjadi karena konsekuensi dari kedua kajian tersebut atau kajian ini. Sikap yang bisa diubah secara baik adalah sikap yang bisa diikuti terhadap agama-agama lain dan terhadap berbagai perubahan dalam tradisi keagamaan sendiri. Ini biasanya disebut atau bisa kata lain dalam istilah yaitu sikap toleransi dan intoleransi. Istilah tersebut mencakup jangkauan luas mengenai perilaku terhadap individu-individu yang menyimpang terhadap para anggota kelompok keagamaan lain. Para anggota suatu kelompok keagamaan bisa saja bersikap tidak toleran terhadap penyimpangan-penyimpangan dari norma kepercayaan atau pengamalannya dalam kelompok yang bersangkutan. Dan hukuman bagi orang yang menyimpang itu bervariasi, mulai dari pengucilan dalam kelompok atau bahkan bisa jadi hukuman mati, yakni dengan dibakar hidup-hidup. Salah satu tugas psikologi agama adalah mengkaji sikap toleransi dan intoleransi ini secara objektif dan juga dipertimbangkan kemungkinan dan gagasan untuk memodifikasikannya. Istilah toleransi dan intoleransi ini mencakup jangkauan yang umum. Kedua istilah ini atau toleransi dan intoleransi ini membawa makna emosional, setuju dan tidak setuju. Kita nilai toleransi sebagai hal yang baik dan intoleransi adalah sebagai hal yang buruk. Salah satu situasi di mana tradisi keagamaan yang berbeda-beda, sedikit banyaknya menunjukkan tingkatan toleransi adalah pada kehendak mereka untuk mengasimilasikan beberapa unsur kepercayaan dan peribadatan dari agama lainnya. Agama Yahudi, Islam, dan Kristen misalnya tidak begitu toleran terhadap asimilasi semacam itu dibandingkan dengan agama Hindu dan Buddha. Banyak dewa atau Tuhan yang disembah di India merupakan akibat dari asimilasi secara bebas. Banyak orang yang masuk mulai hubungan kultural. Meskipun agama Buddha menolak dewa Hindu sebagai sasaran dewa penyembahan. Penolakan ini tidak menghalangi adanya candi untuk dewa Hindu yang terdapat dalam sebuah candi Buddha, atau penganut agama Buddha yang awam untuk membacakan doa petisioner kepada dewa Hindu. Meskipun agama Buddha mengasimilasi berbagai unsur asing secara tidak lebih bebas dibandingkan dengan agama Hindu. Toleransi dan intoleransi adalah sikap psikologi yang menentukan perilaku. Keduanya juga direfleksikan dalam berbagai cara berpikir keagamaan. Pada sampai batas tertentu, cara ini dapat berubah. Pola tipikal pemikiran tipe orang yang kurang toleran menganggap sasaran dalam penyembahan agamanya sendiri dianggap sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Sedangkan Tuhan atau dewa yang disembah dalam agama yang lainnya dianggap sebagai bukan realitas atau sebagai makhluk nyata tapi jahat. Cara berpikir alternatif yang lebih mendorong timbulnya toleransi, beranggapan bahwa ada satu Tuhan yang benar, yang oleh setiap agama diberi nama masing-masing dan berbeda-beda. Dan setiap agama juga mempunyai bermacam-macam gagasan mengenai Tuhan mereka masing-masing. Cara berpikir ini jelas tidak berarti bahwa tidak ada satupun di antara sistem itu yang salah dan yang konsisten dengannya. Adalah pendapat yang menyatakan bahwa semua sistem gagasan tentang Tuhan yang diyakini oleh agama itu salah. Ini tidak menimbulkan toleransi tanpa batas, tetapi ia justru memungkinkan timbulnya toleransi yang lebih besar terhadap agama lain.
dibandingkan dengan keyakinan tentang satu Tuhan yang benar, justru menganggap bahwa Tuhan yang lainnya sebagai Tuhan yang palsu, tidak ada atau jahat.